Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi. Jadi sebenarnya siapa capres yang didukung Jokowi? Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Wow, sebenarnya ada apa? Awalnya dari kekecewaan demi kekecewaan seorang Jokowi. Pengen 3 periode, digagalkan PDIP. Pengen perpanjangan masa jabatan, ditolak PDIP. Pengen jadi kingmakernya Ganjar. Wah, kalau rambutnya putih semuanya, ini mikir rakyat ini. Diambil PDIP. Langkah Jokowi terkunci. Jokowi kecewa terhadap PDIP. Padahal, menjelang lengser, Jokowi perlu partai setelah dia bukan presiden lagi, untuk jadi panggung dan jadi rumah untuk anak dan menantu nanti. Demi ambisi dinastinya, skenario busuk mulai dijalankan. Jokowi mulai meninggalkan Ganjar. Jokowi bertemu dengan Prabowo yang sedang butuh dukungan sebagai capres. Jokowi tawarkan dukungannya kepada Prabowo. Sebagai barter, Jokowi akan menjabat Ketua Dewan Pembina Gerindra. Untuk jadi cawapres Prabowo, Jokowi persiapkan Gibran. Lihat saja, seminggu setelah penetapan Ganjar oleh Megawati, Gibran berani melawan keputusan Ketua Umum dan partainya sendiri. Pak Ganjar atau Pak Prabowo pasti ada jawabannya. Skenario terus berlanjut, syarat umur 40 tahun capres-cawapres pun digugat. MK masih berproses mengabulkan gugatan demi meloloskan Gibran yang masih 35 tahun. Langkah selanjutnya, Jokowi perintahkan Prabowo dan Gibran bertemu. Supaya tidak mencolok, pertemuan diatur sebagai kunjungan seorang menteri ke Solo dan didampingi wali kotanya. Perjodohan Prabowo dengan Gibran terus berlanjut. Gibran yang dulu alergi kepada wartawan, sekarang mendadak muncul terus di media. Demi melanggengkan ambisinya, mereka lupakan sejarah dukungan PDIP kepada mereka selama ini. Saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta gubernur sekali, nah kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Bukan cuma itu, Gibran bisa jadi wali kota Solo dan Bobi bisa jadi wali kota Medan. Semua karena dukungan PDIP. Tapi Jokowi tidak peduli. Demi melanggengkan ambisi dinastinya, dia tempuh apapun caranya. PDIP diduga makin panik. Instruksikan seluruh kader jaga jarak dengan Prabowo Subianto. Luar biasa ini ya. Sampai mengancam begini katanya ya. Kita akan lihat kabarnya bagaimana PDIP. Kita dengar kemarin siapa, Effendi Simbolon ya, menyatakan nih kalau pemimpin tuh yang tangguh kayak begini nih, kayak Prabowo Subianto. Padahal dia kader senior dari PDIP. Nah, jadi kita melihat di kapal besar yang bernama PDIP hari ini sedang oleng. Dan tentu ini akan dimanfaatkan oleh kubu Prabowo yang juga mengharapkan endorse dari Jokowi. Dan konon katanya Pak Jokowi semenjak Ganjar dicalonkan oleh PDIP, Pak Jokowi tidak lagi muji-muji Ganjar. Mungkin malah muji-muji Prabowo. Nah, maka semakin kita melihat kapal yang bernama Jokowi pun sekarang retak. Ya, seperti yang akan kita bahas, bagaimana Projo dengan Siwod. Siwod masih ingat nggak sahabat Asyid? Itu di pemilu kemarin, sering kali tuh bikin kabar-kabar yang mendegradasi, yang memfitnah dan seterusnya. Sekarang mereka mengancam Projo, mengancam Budi Ari. Oke, tapi kita masuk dulu ke kabar tentang Hasto ini ya. PDIP diduga makin panik, takut bakal capres yang diusungnya Ganjar Pranowo kalah bersaing dengan kandidat lain. Ya memang kemarin kita melihat sejak Ganjar dicapreskan PDIP melesat elektabilitasnya. Tapi sekarang turun juga dengan cepat. Jadi sesuatu yang cepat naik memang biasanya cepat turun. Itu sunatullah ya. Berbeda dengan Anies Baswedan yang tahap demi tahap naik terus pelan-pelan. Ya insya Allah makin lama makin mendekati jelang Februari 2024,
tertinggi, insya Allah. Nah, ini terlebih kepada Capres Gerindra Prabowo Subianto ya, paniknya PDIP ini. Jadi PDIP dengan Gerindra sekarang sudah betul-betul saling berada dalam posisi yang berhadapan gitu, dan saling memperebutkan peran Jokowi yang pamornya semakin pudar. Jadi saya nggak tahu mereka sedang mengharapkan apa, pepesan kosong atau bagaimana ini, nggak ngerti juga maksudnya ya. Ya, menambahkan bahwa perbuatan yang melanggar hukum dari Presiden Jokowi itu dari sisi politik adalah perilaku tirani dan oligarki. Artinya ada penggerusan serta menghilangkan asas demokrasi atau kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dalam tuntutan yang kedua dari petisi ini adalah mengajak seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara untuk bersama-sama memulihkan kembali asas demokrasi atau kedaulatan rakyat itu untuk melawan kepentingan elit politik yang namanya oligarki yang berperilaku tirani. Maka untuk bisa melawan itu perlu kebersamaan seluruh elemen rakyat, gitu ya. Karena ini perlawanan yang cukup berat. Itulah yang kemudian disebut dengan kekuatan rakyat atau people power. Itu adalah mekanisme yang berpeluang besar untuk mampu melawan kekuatan oligarki yang telah menggerus demokrasi. Itu tuntutan kita yang kedua. Tuntutan yang pertamanya jelas bahwa pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden itu telah menjadi alasan untuk pemakzulan. Karena memang dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu satu, pengkhianatan negara. Yang disebut pengkhianatan negara menurut Undang-Undang Pilpres itu adalah melanggar konstitusi. Jadi ketika Presiden Jokowi melanggar konstitusi, maka itu sama dengan melakukan pengkhianatan negara. Dan itu menjadi alasan untuk impeachment. Yang kedua adalah KKN atau korupsi. Korupsi ini korupsi berjamaah. Menteri-menteri terbukti korupsi. Dan tidak ada visi menteri, yang ada visi arahan dari presiden. Dalam hukum itu ada mededagger, siapa yang menjadi pelaku lain. Tidak mungkin seorang menteri berbuat tanpa ada koordinasi. Oleh karena itu, korupsi yang terbukti pada instansi di bawahnya tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab atasannya. Oleh karena itu juga menjadi alasan pemakzulan. Dan selanjutnya yang penting juga perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu alasan hukum untuk pemakzulan berdasarkan pasal 7A Undang-Undang 45 tersebut. Dan itu sudah kita bisa baca perilaku tercelanya Presiden Jokowi yang juga melanggar ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Tidak ada etika lagi dalam perilaku politiknya. Sikap-sikap ikut campur dalam urusan capres saja membuktikan tidak ada etika. Belum banyak perbuatan lain, termasuk dugaan ijazah palsu. Itu adalah perbuatan tercela, gitu ya. Dengan begitu bisa jadi alasan hukum kita untuk bisa memakzulkan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi baik people power maupun tekanan-tekanan lain untuk proses pemakzulan Presiden Jokowi itu konstitusional, berbasis hukum, bukan makar untuk memulihkan kedaulatan rakyat.